Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pemirsa dimanapun Anda berada, jamaah Jannah Firdaus, baik itu cabang-cabang ataupun agen-agen di seluruh Indonesia, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan paling tidak mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tak terasa teman-teman, sekarang sudah masuk bulan Rabiul Awal. Bulan yang penuh berkah, ya, yang dimana kita ketika masuk bulan ini berarti kita lagi mengingat sosok tauladan kita. Sosok manusia yang terpuji, manusia yang terbaik, termulia dan terlainnya. Nah, dan tentunya itulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal bukan hanya menjadi momen untuk memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi untuk mempelajari dan meneladani akhlak beliau, ya, dalam nanti kita, ya, dalam keseharian kita bertransaksi ataupun bersosial dengan masyarakat. Nah, apa saja sih sifat-sifat Rasulullah? Nah, ada 4 tuh. Pertama, ya, ada siddiq. Nah, siddiq yaitu benar, jujur, ya, yaitu apa ya? Dari Rasulullah SAW itu dikenal sebagai Al-Amin. Nah, yang lucunya ini memberikan gelar Al-Amin ini bukan Allah, ya. Jadi Al-Amin ini yang memberikan gelar itu, ya, kafir Quraisy. Yang memberikan gelar itu yang musuh Islam, ya, ibarat kata dengan kan lucu itu, musuh tapi memberikan kita gelar Al-Amin. Nah, ini berarti ada hal yang istimewa teman-teman. Belum ada yang istilahnya, ya, di Indonesia, ya, musuh kita ini memberikan kita gelar yang baik. Pasti kalau namanya musuh pasti memberikan gelar yang tidak baik. Maka teman-teman, ini harus kita ambil pelajaran daripada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, karena Rasulullah ini dipercaya oleh orang-orang Quraisy karena kejujuran Rasulullah SAW dan tentunya integritas beliau yang sudah tak perlu ini, nggak usah ditanyakan lagi deh. Pokoknya the best lah, ya. Ya, kayak Jannah Firdaus lah, the best. Nah, ini Masya Allah, Rasulullah saking belum ada orang yang digelar Al-Amin. Belum ada. Saking luar biasanya Rasulullah, ya. Ini kafir Quraisy pun, ya, memberikan gelar seperti itu. Bahwasanya ini orangnya orang yang benar. Nah, karena memang saat itu Rasulullah pun juga belum menyampaikan kebenaran, belum. Masih berbuat baik. Jadi teman-teman harus bedakan, yaitu menyampaikan kebenaran dan ataupun berbuat baik itu beda, ya. Respon orang itu akan beda-beda. Ketika kita berbuat baik, semua orang pasti akan senang. Tapi ketika kita menyampaikan kebenaran, ini tunggu dulu bos, karena tidak semua orang suka dengan kebenaran, meskipun itu bertolak belakang dengan hatinya. Oke, lanjutlah. Yang kedua adalah amanah, itu dapat dipercaya, ya. Nah, sifat kedua ini sangat melekat pada Rasulullah SAW, yaitu amanah. Ya, artinya berarti dapat dipercaya.
tanggung jawab yang diberikan kepada beliau selalu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keikhlasan. Kelar semuanya, ya, tanpa masalah. Ya, jadi solusi tanpa menimbulkan masalah yang baru. Kan ada tuh. Solusi dari berbagai masalah. Ternyata iya, masalah ini selesai, tapi yang masalah ini baru ada lagi. Ya, nah, Rasulullah menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, itu Rasulullah. Ya, maka beliau digelar sebagai Al-Amin. Yang kedua, amanah. Dapat dipercaya. Saking luar biasanya, ya kafir-kafir Quraisy ini, ya pembesar-pembesar Quraisy pun nitip barang, nitip jualan sama beliau. Ya, saking amanahnya, semua pun, ambil semua, saya titip sama kamu. Saking dipercayanya. Jadi luar biasa teman-teman. Baik itu dalam berbisnis kita, dalam keseharian kita, apatah lagi misalnya dalam bisnis travel dan umroh, ya, maka itu tanggung jawab luar biasa. Ya, maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang salah satu yang kategori orang munafik, yang dimana kategori orang munafik itu ketika kita diberikan amanah kita khianat. Nauzubillahi min dzalik. Ya, maka amanah itu tidak hanya tentang materi, tapi juga tentang waktu, pelayanan, ya, bimbingan kepada jamaah. Dan Rasulullah memang mengajarkan seperti itu supaya kita tetap amanah dan memberikan pelayanan terbaik kepada para tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman dan pemirsa dimanapun Anda berada, setelah tadi Al-Amin, yang kedua amanah, yang ketiga adalah fatonah. Ya, nah fatonah ini cerdas dan bijaksana. Semua nabi pasti diberikan kefatonahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan yang pasti berbeda dengan makhluk-makhluk atau manusia-manusia yang lainnya atau yang bukan nabi lah, ya. Pendek kata, yang bukan nabi pasti beda dengan kecerdasan otaknya para nabi. Ya, maka Rasulullah bukan hanya bijaksana dalam mengambil keputusan, tapi juga sangat cerdas dalam mengelola berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat. Misalnya ketika kaum Quraisy berselisih tentang siapa nih yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad, nah, di Makkah, di Ka'bah saat itu. Maka hampir perang besar-besaran tuh. Tapi karena mereka ini berebut meeting rapat, nanti siapa yang pertama hadir di situ, dialah yang ini. Ternyata Rasulullah hadir, yang pertama datang. Nah, Rasulullah memberikan solusi kepada teman-teman, kepada pemuka-pemuka Quraisy, pembesar-besar, karena semuanya pengen orang yang paling, karena ini barang mulia, ini semua meyakini bahwasanya adalah batu dari surga, maka mereka berlomba-lomba, saya yang terbaik, saya paling kuat, saya paling hebat. Maka kata Rasulullah, sorban sini. Kan 4 suku tuh, kau di sana, kau ke sana, ujung sana. Masya Allah. Nanti yang meletakkan saya, atau kita bareng-bareng nih. Kan beres nih urusan nih. Rapi nih jahitan, nggak ada pertengkaran, sama-sama kita naruhnya. Maka sahabat dan Fidaus, kecerdasan itu bukan hanya soal ilmu pengetahuan saja. Ya, maka teman-teman, luar biasa itu. Sebagai seorang muslim kita harus cerdas dalam menyikapi permasalahan. Ya, jadi menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itulah Rasulullah SAW. Baik itu misalkan nanti kita punya masalah dalam di kantor kah, ya, masalah dalam kehidupan kah, ataupun termasuk dalam bisnis, ya. Pelayanannya ya harus mantap, ya. Maka kita harus memberikan solusi yang terbaik ketika ada masalah di travel misalkan. Nah, alhamdulillah Jana Fidaus selalu memberikan solusi yang terbaik untuk para jamaah-jamaah kita. Nah, dan yang keempat teman-teman, yaitu tabligh, menyampaikan kebenaran. Nah, sifat terakhir yang dimiliki Rasulullah ini adalah tabligh, yaitu menyampaikan kebenaran, ya. Qulil haqq walau kana murran. Nah, disinilah teman-teman, jadi ketika orang berbuat baik,
itu semua orang akan menyapa kita, semua orang akan menerima. Tetapi ketika kita menyampaikan kebenaran, nah ini bedanya. Menyampaikan kebenaran, bedanya apa Ustaz? Kalau berbuat baik, kamu bantu orang, ya, memberikan makan lah, atau bantu angkat-angkat atau segala macam, itu namanya membantu atau berbuat baik. Nah, ketika menyampaikan kebenaran, oh itu salah, itu bukan Tuhan itu hanya patung, itu hanya berhala. Nah, itu menyampaikan kebenaran. Maka saat itulah Rasulullah SAW langsung punya musuh. Yang tadinya itu memberikan gelar Al-Amin, langsung bertolak belakang. Nah, memang dia tetap digelar Al-Amin, tapi dalam hal untuk ini, kebenaran ini, tunggu dulu bos. Nah, maka inilah sifat Rasulullah, yaitu tabligh, menyampaikan. Sebagai seorang nabi, tugas utama memang adalah menyampaikan wahyu. Apa yang didapatkan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka akan disampaikan kepada jemaah, akan disampaikan kepada umat. Nah, dan alhamdulillah luar biasanya Rasulullah tidak pernah lelah dalam berdakwah. Beliau terus menyampaikan ajaran Islam dengan penuh kesabaran dan kelembutan. Maka para pembalik dimanapun Anda berada, baik itu yang di kota ataupun di pedesaan, nah kalau kata istilah teman-teman atau guru-guru kami itu, wahai pendakwah atau dai yang di kota, sekali-kali kau kalian bertablik ke desa-desa supaya kau tahu bagaimana rasanya dakwah di desa. Dan wahai teman-teman para dai yang di desa ataupun di kampung, gak apa-apa sekali-kali kalian ke jalan raya, ya, ke kota, supaya tahu oh ternyata problematika ataupun masalah-masalah teman-teman yang di kota seperti ini. Yang di desa juga tantangan dakwahnya seperti ini. Nah, maka saling bersinergi insya Allah. Itulah menyampaikan tabligh. Nah, jadi tabligh itu tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan jamaah juga, itu bisa. Itu termasuk tabligh. Ya, jadi kita komunikasi dengan baik, komunikasi dua arah, menyampaikan informasi yang benar, ya, transparan. Jamaah umroh dan haji juga karena jamaah haji itu juga berhak mendapatkan informasi yang benar, ya kan? Nah, dan juga tentunya Jannah Firdaus juga alhamdulillah senantiasa memberikan info yang baik, info yang benar, dan tentunya senantiasa meningkatkan kualitas. Nah, maka kita senantiasa menyampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Qul haq walau kana murran, kata Rasulullah SAW. Oke. Nah, dengan menyampaikan kebenaran, insya Allah kita menjaga integritas kita. Nah, termasuk dalam usaha kah, di kantor kah, ataupun semuanya. Ya, niatkan aja kita lagi meneladani sifat Rasulullah SAW. Nah, teman-teman, sebagai penutup, ya, sahabat Jannah Firdaus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 4 sifat Rasulullah SAW. Ya, 4 itu, ya, amanah, fatona, siddiq, dan juga tabligh tadi, ya. Insyaallah di bulan Rabiul Awal ini, insyaallah waktu yang paling tepat untuk kita merefleksikan diri, ya, sejauh mana kita meneladani Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya. Dan juga, ya, mudah-mudahan bisa kita bermuhasabah diri, meningkatkan kualitas iman kita, memperbaiki diri kita. Ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kita sebelum kita nanti akan disab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.